Selamat datang di podcast Orang Kita. Flobamora, Flores khususnya, terkenal dengan kehidupan Katolik yang luar biasa. Para pastor, para biarawan-biarawati terus tumbuh dan dihasilkan dari bumi Flores tercinta. Tidak hanya untuk mengajarkan misi di daratan Flores, Nusa Tenggara Timur, dan di Indonesia saja, tapi para biarawan-biarawati, para misionaris dari Flores telah dikirimkan ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh dunia. Cerita-cerita tentang para suster, para pastor, para bruder, para frater yang berkeliling ke seluruh dunia memberitakan kabar baik. Hampir setiap hari kita dengarkan dari setiap kabupaten di daratan Flores. Kita tidak kekurangan biarawan-biarawati. Kita ingin dengarkan di podcast Orang Kita bagaimana seorang suster itu mengabdikan dirinya menjadi hamba Tuhan dan juga menjadi pelayan masyarakat, pelayan umat. Bersyukur podcast Orang Kita kali ini kedatangan suster yang jauh-jauh dari Flores sana, jauh-jauh dari Raja Wawo, dari Ende, datang ke Jakarta. Bersama kita telah hadir di one and only Suster Ansi DCPB, Doctor of the Charity of the Most Precious Blood, yang artinya putri-putri cinta kasih dari darah yang maha mulia. Woi, Suster Ansi, selamat datang di rumah podcast Orang Kita, Suster. Selamat datang di Jakarta juga. Pertama kali ke Jakarta? Ya, pertama kali. Bagaimana Jakarta menurut Suster nih? Luar biasa ya. Selama ini kita hanya nonton di televisi saja, ternyata yang kita lihat itu ternyata betul-betul luar biasa. Luar biasa apa yang Suster nih? Pertama tuh gedung-gedungnya itu tinggi-tinggi, ya, tinggi-tinggi. Tidak ada di Raja Wawo ya? Tidak ada di Raja Wawo. Kalau saya pulang ke Eda pasti saya lihat di sana. Kita punya kota tuh sangat kecil ya dibandingkan dengan Jakarta. Yang luar biasa. Jadi yang pertama lihat Suster, gedung tinggi. Gedung tinggi, ya. Iya. Kemudian secara ini apa? Langitnya kotor. Langit, ya betul sekali. Kita tidak lihat langit warna biru. Yang di atas pesawat kemarin kami sebelum landing itu, kalian langit itu tidak pernah lihat, hanya lihat ini kabut. Ya, hitam-hitam semua. Begitulah kami, Suster. Jadi Suster ada cerita apa nih kok bisa datang ke Jakarta nih? Pasti ada sesuatu dong. Tidak mungkin datang hanya sekedar main-main ya, Suster. Ada acara apa nih, Suster? Ya, kemarin kami ada acara ikut pelatihan untuk Taman Semenari se-Indonesia. Taman Semenari? Ya, se-Indonesia. Taman Semenari itu apa? Saya kayak baru dengar istilah Taman Semenari. Taman Semenari itu TK di bawah pimpinan Departemen Agama. Ya. Oh, kayak taman kanak-kanak? Iya. Tapi versi resmi dari negara? Ya, resmi dari negara. Khususnya untuk Katolik itu yang paling bawah itu Taman Semenari, dan yang paling tinggi itu Stipar. Ya. Saya jadi membayangkan. Jadi sekolah untuk khusus agama Katolik yang disiapkan oleh Kementerian Agama itu level taman kanak-kanak disebutnya Taman Semenari. Taman Semenari, iya. Kemudian nanti di level SDK ada SDK, ada SMP, lalu ada SMK negeri, lalu ada Stipar, Sekolah Tinggi Pastoral. Ya. Oke, jadi Taman Semenari itu nama untuk taman kanak-kanak yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Ya, betul sekali. Oke. Jadi kita kegiatan itu kadang ke Jakarta, kadang di Flores juga. Ya, ini untuk pertama kali di Jakarta. Untuk saya sendiri, saya bergabung baru 7 bulan dengan Taman Semenari. Berarti kegiatan apa? Pelatihan khusus untuk kepala sekolahnya? Ya, pelatihan khusus untuk kepala sekolah. Oke. Jadi luar biasa. Suster berarti kepala sekolah Taman Semenari yang ada di Ende? Yang ada di Ende, khususnya di Raja Wawo. Apa nama kita di kampung nama sekolah Semenari, Taman Semenarinya? Kita punya sekolah itu nama Taman Semenari Santo Tarsisius Kekandere. Itu tempatnya di Raja Wawo.
di Stasi Kekendere. Raja Wawo tuh kampung di mana tuh, Suster? Jauh sekali kan dari Ende? Ya lumayan, itu 1 jam lah dari kota. Oh, itu naik apa tuh? Katanya ke Raja Wawo tuh orang-orang masih naik pick up gitu. Itu bagaimana cerita orang Raja Wawo bisa naik pick up tuh? Ya dengan pick up, tetapi walaupun dia pick up, tetapi dia punya panoramanya itu beda dari kampung-kampung yang lain. Ya. Bisa ceritakan Ben, apa yang dilihat? Kalau dari Ende ini, berarti kita sampai kemana? Ke Nangapendaka atau sampai di Maunggora? Kita di Monggora, ya, sama Monggora kita ke atas. Apalagi di situ sebelum Monggora itu ada Bukit Cinta. Di situ panoramanya sangat indah. Ya. Kalau sore hari itu dia punya sunsetnya bagus. Di bawah itu ada laut. Pemandangannya sungguh luar biasa. Jadi dari Manggora menuju ke Raja Wawo tuh pakai jalan yang ini sudah aspal, Suster? Saya pura-pura tanya aja. Ya, aspal. Ya, bro. Ada aspal dari Manggora ke Raja Wawo, Suster? Iya, ada aspal tetapi sudah rusak. Ya. Namanya di kampung jalan begitu sudah bapak. Saya tahu tuh, Suster. Kenapa? Karena dari Raja Wawo katanya tidak ada anggota DPRD. Benar, Suster? Iya, benar sekali. Iya. Karena kalau tidak ada anggota DPRD dari Raja Wawo tidak mungkin memperjuangkan. Iya. Gitu, Suster. Jadi sedih juga jadi orang Raja Wawo ya. Jadi jalannya jelek pastinya. Iya, kita menikmati saja karena namanya pelayanan. Jadi Suster kepala sekolah Taman Seminari Santo Tarsisius di Kekandere yang ada di Raja Wawo. Itu sudah berapa tahun, Suster, Taman Seminari di situ? Seminari kita dari tahun 2018. Berarti kita sudah tahun keempat sudah nih. Masuk ke 5 sudah. Kalau untuk Ende sendiri itu baru 2 Taman Seminari. Kota, Taman Seminari. Raja Wawo dan di Raja Wawo dan Onekore di kota Ende. Baru 2 ya? Baru 2. Hebat dong Raja Wawo nih. Iya. Onekore dan Raja Wawo. Untuk Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Agung Ende baru 2. Di Bejawa? Belum tahu? Di Bejawanya belum ada? Iya. Nagih Keojo belum ada? Nagih Keonya belum ada. Jadi berarti Taman Taman Seminari ya namanya. Ya, Taman Seminari. Adanya di Kekandere. Itu sekarang murid berapa orang? Mereka kita sebut murid kah atau sebut anak-anak? Murid. Sebutnya murid ya? Murid, 31 orang. 31 orang. Mereka tuh begini Bapak, mereka tuh Taman Seminari seperti, mereka selevel dengan Taman Kanak-Kanak, tetapi di sini mereka lebih belajar lebih dengan agama ya. Contohnya kita di situ tuh mereka tuh harus contohnya mereka harus bisa berdoa begitu untuk anak-anak ya, untuk anak-anak zaman sekarang itu. Jadi kita betul-betul didik mereka dari kecil ya. Mau dibilang cikal bakal panggilan mereka. Saya paham. Jadi kayak ngomongin promosi panggilan dari awal tuh ya paling aman dari Taman Seminari tadi. Seminari ya. Saya membayangkan berarti ketika di pelajaran-pelajaran itu tentu saja misalnya ada datang pastor. Romo Wawan, katanya Pastor Paroki Romo Wawan ya? Ya, Pastor Paroki Romo Wawan. Beliau sudah lama jadi Pastor Paroki di sana? Ya, kurang lebih 1 tahun lah. Gitu. Berarti berkolaborasi antara paroki dengan Taman Seminari tadi? Taman Seminari, ya. Karena Taman Seminari itu, kita punya yayasan itu, Yayasan Yasukel. Yayasan terdekat itu, Pastor Paroki sendiri. Yasukel tuh Yayasan Persekolahan Umat Katolik Endelio. Iya. Dia tuh yang cukup banyak sekolah ya. Kita tahu ada SDK Raja Wawo, kan ada macam-macam itu ya. Termasuk SMP di Ende. Yasukel. Nah, bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Yasukel kah atau ke Kementerian Agama secara ke pendidikan yayasan Taman Seminari tadi? Taman Seminari kita tanggung jawab ke Kementerian Agama. Gitu. Bentuk pertanggungjawaban itu seperti apa? Apakah ada laporan bulanan kah atau apa? Kita ada laporan bulanan. Begitu laporan bulanan. 31 anak ya. Mereka belajar macam-macam termasuk promosi panggilan. Nanti berarti dari Taman Seminari tadi baru lanjut ke SD. Baru lanjut ke SD, ya. Sekolah dasar. Di Raja Wawo ada berapa sekolah dasar, Suster? Udah cukup banyak? Ya, ada sekitar berapa? 5 atau 6 gitu ya? Ya. Nanti baru ada SMP, nanti baru SMA, mereka pindah ke ND. Ya, kalau untuk sementara untuk TK, SMP,
SMA itu belum ada. SD SMP belum ada untuk sementara. Maksudnya? Yang kami berharap untuk yang di bawah Kementerian Agama ini. Oh, maksud suster. Jadi, ya paham. Jadi Kementerian Agama itu saat ini masih membiayai taman seminari yang untuk TK yang negeri, yang Katolik. Ya. Lalu untuk di kawasan dia itu baru ada SMK negeri. Itu SMK Negeri Santo Thomas Morus ya, yang ada di kilometer berapa tuh? Di Nanganesa. Nanganesa. Sedangkan SDK Negeri belum ada. SMPK Negeri belum ada. Belum ada. Ya, kami berharap kalau suatu saat Departemen Agama bisa memperhatikan itu, adakan itu. Wah, menarik nih suster. Jadi Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Katolik, ini Suster Ansi di CPB menyatakan bahwa untuk wilayah Flores itu Kementerian Agama sudah memberikan banyak hal, tapi masih ada kekurangan antara lain SDK negeri, SMPK negeri. Memang Flores itu sudah banyak sekolah-sekolah favorit yang dibiayai oleh yayasan-yayasan Katolik. Tapi alangkah senangnya warga Flores, warga Flobamora ketika sekolah dasar Katolik tapi dibiayai oleh negara, SDK negeri. Begitu pula sekolah SMPK tapi dibiayai oleh negara, SMPK negeri. Wah, itu bakal keren. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan membiayai SMK Santo Thomas Morus yang ada di Nanganesa ini. Oke, menarik ya. Jadi unsur Katoliknya tetap ada, pelajaran-pelajaran tetap ada, tapi mereka tidak dipusingkan dengan biaya. Selama ini kan yayasan Katolik kan sangat cukup berat ya. Tapi ini negara ambil. Oke, menarik nih suster. Jadi ada biaya nggak ini? Maksud anak murid tadi tuh di Taman Seminari, mereka perlu keluarin duit nggak? Bayar uang sekolah nggak? Iya. Bayar. Tetap ya? Ya, tetap bayar. Berapa ratus ribu atau berapa ribu tuh per tahunnya? Per tahunnya ya 500-an gitu. 500.000 ya? Iya. 500.000 per tahun ya tidak mahal-mahal amat ya. Iya. Kita tahu, saya dengar katanya orang Jawa tuh cukup banyak penghasilannya. Mereka petani-petani kakao, vanili gitu-gitu ya? Iya. Jadi 500.000 bagi orang Jawa cukup lah ya, bisa lah ya. Bisa sekali. Oke, suster. Kita mungkin tanya dulu lebih lanjut tentang suster nih. Suster Ansi sudah berapa tahun jadi suster nih? Saya sudah kurang lebih 15 tahun. Wow, 15 tahun jadi suster ya? 16. Itu hitungnya mulai dari postulat kah? Hitungan dari aspiran, postulan, novisiat, junior, dan senior. Dan sekarang saya sudah Kaul kekal ya. Jadi kita mulai dari awal. Jadi kan ini masyarakat umum perlu tahu ya. Urut-urutannya. Kalau saya dulu mantan frater itu, tim di belakang layar ini pun mantan frater. Jadi kami tahu bahwa setelah lulus dari seminari, kami kalau yang saya dulu SVD itu novisiat. Novisiat itu ada 2 tahun. Habis setelah novisiat itu ada belajar filsafat di STFK Ledelero. Itu 4 tahun lah. Setelah itu pergi tahun orientasi pastoral top. Urutan untuk para suster gimana mulai awalnya? Kami urutan itu pertama aspiran. Aspiran itu berapa bulan? Itu berapa tahun? Aspiran itu selama 1 tahun. 1 tahun. 1 sampai 2 tahun. Syarat untuk menjadi aspiran itu lulus SMA? SMA. Wajib lulus SMA. SMA di mana saja? Iya, SMA di mana saja. Oke. Dan wajib beragama Katolik? Iya, beragama Katolik. Sudah berapa tahun harus misalnya apakah beragama Katolik sudah sekian tahun atau nggak masalah? Yang penting dia sudah beragama Katolik. Beragama Katolik dan sudah siap untuk bekerja di Kemenanggur. Oke. Berarti aspiran 1 tahun. Setelah aspiran? Postulan 1 tahun. Postulan 1 tahun. Setelah postulan? Novis 2 tahun. Novisiat 2 tahun. Novisiat 2 tahun. Setelah itu? Junior 6 tahun. Junior 6 tahun. Itu kalau pertama tuh pertama di junior? Kalau pertama dan setiap tahun itu kita ada melakukan pembaruan kaul. Pembaruan kaul. Itu berapa total? Selama 6 tahun. 6 tahun. Oke, berarti 4 tambah 6 jadi 10 tahun. 10 tahun. Habis itu kaul kekal. Oke, jadi menuju ke kaul kekal seorang calon suster tadi menempuh pendidikan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya. Wow, jadi suster sudah senior kaul kekal 6 tahun yang lalu. Iya. Sekitar itu ya? Sekitar iya.
Oke. Saya kalau kekal hitung mulai dari sekarang baru 3 tahun kalau kekal. 3 tahun, Iya. oke. Suster ngurusin seminari, pasti suster dari background ilmu pendidikan dong pastinya? Sarjana Iya, pendidikan? Saya PGSD. PGSD. Ya, PGSD. Oh, itu berarti sekolahnya itu PGSD setelah suster ANSI jadi suster? Ya, setelah saya jadi suster tahun yang kedua. Dan saya memang setelah jadi suster itu saya mengajar di sekolah luar, ya di international school di NCIPS selama 1 tahun. NCIPS? Ya. NCIPS itu kalau nggak salah punyanya Mario Pati, Sirvas Mario Pati. Itu salah satu sekolah terbaik di Kupang ya? Iya, betul sekali. Saya katanya, 1 tahun di situ. Karena kebetulan kami punya TK belum ada, jadi saya mengajar di luar. Dan setelah itu saya pindah ke kami punya sekolah sendiri. Oh, ada? Ya, kami punya yayasan sendiri. Oke, di CPB tadi itu? Ya, di CPB. Apa namanya sekolahnya? Ya, kami punya sekolah itu Beato Thomas Maria Fusco. Di daerah mana tuh di Kupang? Di Kupang, di Sikumana. Di Sikumana, ya. Dekat Biara? Dekat, di Biara memang. Oh, langsung di Biara? Kompleks Biara. Oke, kita lebih luas lagi, Suster. Suster ANSI sudah menjadi suster 16 tahun, dalam proses ya, di Biara 16 tahun, sekarang kalau kekal sudah 3-4 tahun terakhir ini ya. Di CPB, Doctor of the Charity of the Most Precious Blood, ordo yang bagi saya jujur, saya baru pertama kali dengar, meskipun samar-samar sudah tapi baru dengar pertama kali ngobrol dengan ordo di CPB ini baru pertama kali. Ini ordo dari mana, Suster? Ordo ini dari Italia, kita pusatnya di Italia, sudah tersebar di 8 negara. Oke, mana aja tuh, Suster? Italia, Brasil, Philippines, Amerika, United States, India, Nigeria, dua lagi Timor Leste dengan Indonesia. Timor Leste dan Indonesia. Ya. Oke, jadi pusatnya di Italia. Pusatnya di Italia. Itu berarti didirikan tahun berapa tuh, Suster, boleh tahu? 1873. Beneran? Iya. 1873? Iya. Bukan 1973? Bukan. Berarti sudah 150 tahun? 150 tahun, ya betul sekali. sekali. Ini ordo lama nih. Iya, ordo sudah lama. Wow. Apa baru bergerak di bidang apa saja ordo di CPB? Kita bergerak di bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial, panti jompo, perpastoral, dan panti asuhan. Oke, untuk di wilayah Indonesia itu hanya ada di Kupang dan di Flores? Ya. Oke, di Kupang sudah kurang lebih 20 tahun. Di Kupang dari tahun 1900 atau dari tahun 2003? Di Kupang 2003. Oke, 2003. 20 tahun sudah ya? 20 tahun. Dan Flores baru 2 tahun. Flores pusatnya di Raja Wawo. Oh, Raja Wawo itu pusatnya di CPB. Wah, sangat beruntung ya orang-orang Raja Wawo. Ada ordo yang telah berdiri dari tahun 1873 menghadirkan diri di paroki Raja Wawo. Luar biasa Raja Wawo nih. Canggih benar ya orang Raja Wawo nih. Minta dukungan dan doanya supaya kami jadi baru masih masa observasi Pak ini. Oh, belum. Semoga kedepannya kita bisa berkarya di situ. Oh ya, bangun biara kan tidak mudah, artinya butuh tanah. Orang Raja Wawo kasih tanah buat di CPB? Iya, kasih tanah. Besar orang Raja Wawo kasih? Ya, ada lumayan, ya? Ada. Tapi luar biasa. Belum dibangun? Ya, belum dibangun. Lagi persiapan ya? Iya. Oke. Jadi menarik ya, 150 tahun, lalu tahun 2003 datang pertama kali ke Indonesia di Kupang. Ya. Lalu sejak berapa tahun terakhir ini di Raja Wawo? Di Raja Wawo, 2021. 2021. Suster untuk sementara masih tinggal di kawasan pastoral. Iya. Di paroki yang apa nama paroki Raja Wawo? Maria Bunda Carmel Raja Wawo. Maria Santa Maria Bunda Carmel Raja Wawo. Siap, Suster. Oke, Suster. Jadi di CPB tadi di Kupang ya. Itu berarti sudah punya sekolah Beato tadi? Iya, sudah ada TK dan SD. TK dan SD. Iya. Itu berapa suster di sana, Suster? Di komunitas di CPB yang ada di Sikumana tuh? Sekitar 60-an lah, begitu. Sudah, saya dengar katanya sudah menghasilkan cukup banyak suster yang dikirim ke beberapa negara. Iya, itu 2 negara, 3. Filipina,
Amerika dengan Italia. Keren dong. Iya. Sudah berapa orang suster yang dikirim ke sana? Banyak. Banyak lumayan. Iya. Ya. Belasan. Mereka tuh bergerak di bidang apa yang dikirim ke sana? Maksudnya? Ada yang mengajar, ada yang studi di sana, pergi studi. Studi juga. Ya. Itu rata-rata ngambil apa tuh suster? Ada yang ambil perawat juga. Rata-rata kebanyakan perawat yang selama ini yang saya tahu. Oke. Suster, tadi kan pengantar saya awal di podcast ini saya mengatakan bahwa cukup banyak anak muda atau Katolik yang ada di Flobamora, khususnya di Flores yang pingin membaktikan dirinya menjadi suster, menjadi bruder, menjadi frater, menjadi pastor. Benarkah pernyataan itu? Cukup banyak? Iya, cukup banyak. Di mana, suster? Yang mau dibilang ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi menurut saya begini. Gimana suster? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Untuk saya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang setia, begitu. Banyak dipanggil, sedikit yang setia. Berarti kami ini orang-orang yang pernah dipanggil tapi karena tidak setia akhirnya aduh, bahaya nih. Ampunilah kami Tuhan karena kami tidak setia. Aduh, suster. Oke, di CPB 1873 datang ke Indonesia tahun 2003. Datang ke Raja Wawo di Flores untuk pertama kalinya 2021 yang akan membangun biaranya sesegera mungkin. Untuk sementara masih tinggal di pastoran dan lain-lain. Berarti tugas selama berapa tahun belum ada biaran di Raja Wawo, suster, apa saja yang dilakukan? Misalnya pengembangan iman umat seperti apa yang suster lakukan di sana? Kita biasanya di berpastoral umum. Apa tuh pastoral umat misalnya? Kita dengan sekami di sana. Ya, pernah dengan OMK juga sebelumnya. Ya. Sekami, OMK, apa lagi? OMK. Biasa pembinaan untuk anak sembot baru. Ya, membantu pastor ya? Membantu pastor. Fasilitator untuk katekese dengan bersama umat juga. Katekese bersama umat. Termasuk juga kalau Raja Wawo kan termasuk paroki besar ya, suster? Iya, paroki besar. Kata saya dengar tidak ada pastor rekan di sana ya? Iya, betul sekali. Belum ada ya? Iya. Betul sekali. Kadang kami juga pergi di stasi-stasi, pergi ibadat juga. Ya. Tapi Raja Wawo butuh nggak sih pastor rekan? Iya, sangat butuh. Jadi Monsinyur Sensi, kami, kata Suster Ansi, Pastor, saya juga pernah dengar dari Romo Wawan bilang, Raja Wawo membutuhkan pastor rekan untuk mengurusin iman umat yang katanya 6.000-an orang di sana. Jadi cukup besar, ada 5 atau 6 desa yang melingkupi paroki Raja Wawo. Ada desa Rororea, Amburoro, saya usul Rapowawo, Tanah Roro mungkin ya. Sudah lupa, saya sudah sekian tahun tidak kerja Wawo. Iya, dia punya pelafalan beda itu. Jadi susternya masih penyusian untuk sebut tempat-tempat itu. Jadi takutnya salah. Iya, kalau suster sendiri kan soalnya orang Lio ya. Iya. Suster dari mana? Dari Lio. Saga? Iya, Saga Asira. Saga Asira. Oke. Berarti kalau saya bilang kelas balik, suster berarti sebelum masuk aspiran postulat tadi, suster berarti SMA biasa? Iya, SMA biasa. Di mana? Di ND? SMA di ND. Di mana tuh? Negeri 2 ND. Oh, Semandu. Semandu, ya. Oke, itu adanya di Wola Are ya? Di Wola Are. Kemudian SMP-nya sebelumnya SMP-nya Spencer London. London. Itu kerennya ND. Di ND itu ada London. Lokobo Kondona. Jadi sekolah SMP negeri? Negeri, ya. Negeri 2? Negeri. Atau negeri aja? Spencer London tadi SMP. SMP negeri 1 loh. Oh, Spencer London. Spencer London. Luar biasa. Spencer London. Itu pergi ke Londonnya di ND tidak perlu paspor. Cukup jalan kaki. Oke, berarti SD pun di wilayah di sana juga ya? Iya. Setelah itu baru lanjut. SDK saya. Lalu, SMP SMA negeri. Oke. Tidak ada keinginan untuk ke Italia, suster, mengunjungi biara pusat di sana? Kalau disuruh oleh pimpinan pasti siap ya? Kalau untuk sementara biar saya lebih memilih Indonesia. Kenapa, suster? Kan Italia enak, suster. Ada spaghetti, ada pizza. Gimana, suster?
Tidak tahu untuk saya karena mencintai negara dan negara sendiri. NKRI harga mati, NKRI death price. Harga mati ya, Suster ya. Iya. Suster, ini kita lebih umum lagi nih. Suka duka menjadi suster. Berat tidak jadi seorang biarawati itu? Menurut Suster nih, setelah 16 tahun di biaran. Ini mumpung penonton kita nih banyak nih yang menyaksikan, kita bakal ribuan orang nih Suster. Jadi kita harus jelaskan yang enak nih. Saya bisa cerita tentang pengalaman sedikit. Boleh, saya punya panggilan. Sangat boleh. Suster mau ngomong 5 Japun, ayo saya layanin Suster. Ayo silakan Suster. Kalau untuk saya, panggilan kalau ditanyakan ya bagaimana berat. Suka dukanya. Untuk suka duka ya, untuk panggil. Untuk saya sampai detik ini, kalau saya menjalani dengan hati, pasti saya rasa tidak ada bagaimana ya, biasa-biasa saja begitu ya, tidak terlalu berat begitu. Itu dibantu dengan doa dan meditasi yang biasa saya lakukan. Iya. Saya cerita ya. Jadi saya punya pengalaman panggilan sedikit. Boleh? Boleh. Silakan. Gimana? Saya mau menceritakan sedikit. Mungkin saya punya kisah panggilan itu beda ya dengan orang-orang lain, orang-orang yang terpanggil. Ya, saya memang dari kecil itu saya tidak ada cita-cita untuk menjadi suster. Dulu cita-citanya jadi apa, Sus? Menjadi guru. Oh, guru. Guru SD. Terpenuhi kan? Terpenuhi ya. Jadi PGSD. Oke. Ternyata. Hanya Tuhan belokin dikit ya. Belok sedikit. Jadi. Oke. Terus gimana? Sampai jadi suster itu gimana? Suster sebelumnya itu saya tidak ada cita-cita jadi suster memang. Tetapi dalam perjalanan waktu, karena SMA ya, SMP waktu di SMA di bangku pendidikan SMA ada ujian nasional. Dari situ saya ada buat janji. Jangan pacar, bukan? Oh ya. Iya, benar. Tidak. Oh, kirain janji dengan Tuhan. Oh, kirain janji dengan pacar. Janji dengan Tuhan ya. Oke. Janjinya gimana, Suster? Janji dengan Tuhan. Kalau Tuhan, karena memang waktu itu kami punya angkatan yang kedua harus ujian yang untuk nasional itu. Dulu kan kita ada ujian nasional itu. Tahun 2008. 2008 ya. Itu 6 mata pelajaran yang harus diuji untuk ujian nasional. Dan waktu itu saya mengalami kesulitan dalam mengisi soal-soal ujian. Jadi kebiasaan dalam keluarga saya, kalau pergi sekolah atau kemana-mana, kita selalu bawa orasi dan rosario. Dan waktu itu saya bawa orasi dan rosario. Iya, itu naruh di dalam tas. Iya, di dalam saku. Dalam saku. Saku baju begitu. Ya. Terus? Dan setelah saya baca soal, saya mengalami kesulitan, dan waktu itu secara spontan saya ambil ini rosario dengan orasi dan saya janji dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya rasa ini soal ini terlalu sulit. Waktu itu soal matematika, ya. Sama soal ini terlalu sulit. Kalau memang bisa, tolong kasih tahu saya apa yang harus saya isi di sini. Karena waktu itu kan pilihan ganda. Kalau salah ya salah. Kan pilihan ganda paling gampang. Tinggal hitung kanji. Gampang. A, B, C, D. Nanti A, B, C, D. Tinggal tukar-tukar, Suster. Itu gampang susah itu. Kalau salah itu 0. Dan, gitu. Karena katanya ada ilmu kalau pilihan ganda tuh. Semuanya sampai akhir. Itu kemungkinan untuk benar itu lebih tinggi. Itu tadi jawaban dalam saya punya doa tadi. Makanya saya bilang, Tuhan tolong kasih saya jawaban apa. Dan waktu itu betul ya, suara hati bilang isi C. C semua? C semua itu. Jadi semua yang Suster tidak tahu jawabannya, kasih C semua? Iya, karena suara hati bilang C. Karena saya yakin, karena saya minta di Tuhan. Oh, karena saya tahu C-nya itu. Christ. Iya dong, C Christ dong. Dan lulus. Akhirnya saya janji, saya bilang, Tuhan, ya sudah kasih tahu saya C ini nih. Kalau begitu, kalau memang saya lulus, biar saya jadi suster. Ya, dan janji. Kebetulan suster yang sekarang saya, yang kongregasi yang sekarang saya jalankan di CPB ini, kebetulan mereka sudah aksi panggilan di situ. Tidak lama setelah suster SMA itu? Ya.
Sebelum ujian. Sebelum ujian, ya. jadi oke. Sebelum ujian itu mereka sudah datang memang di sekolah promosi panggilan. Dan memang saya waktu itu saya suka lihat suster-suster India begitu, dan kebetulan suster India yang datang promosi. Ya. Dan waktu ujian saya mengingat lagi, oh ternyata ada suster yang aksi panggilan biar saya. Dan waktu itu dia harus spontan, saya janji dengan Tuhan. Dan dinyatakan saya, dan waktu terima amplop saya lulus. Dan bingung lagi di situ. Ini betul-betul panggilan atau tidak, karena memang ini hanya janji saja. Ya, hanya janji. Ya, dan suster membuktikan memenuhi janji itu. Dan orang bilang nasar begitu. Nazar. Kita harus juga ya nasar, buat nasar. Kalau Tuhan sudah kasih, kita bisa makan apa situ. Dan setelah dalam perjalanan itu panggilan saya dimurnikan. Ternyata ya, biasanya kalau kita untuk menjadi suster atau jadi Oromo itu biasa kan kita lihat orang dari cara, mungkin dia gaya bicaranya, dia punya penampilannya. Mungkin Tuhan waktu itu memanggil saya dengan cara berbeda, ya. Jadi dimurnikan dalam prosesnya. Awalnya mungkin terlalu biasa, hal sederhana. Tapi kemudian dalam proses 10 tahun tadi atau bahkan 16 tahun sampai sekarang itu dimurnikan terus-menerus. Dimurnikan terus-menerus, ternyata Tuhan memanggil saya dengan cara begitu, ya. Dia kasih tantangan, tetapi dia kasih soal yang sulit. Berdoa, bernazar, Tuhan kalau saya lulus saya jadi suster. Tuhan dalam hati kayak, oh udahlah nyoblos C deh. Benar, suster ikuti C semua. Ternyata C itu ada dalam ordonya suster. DCPB. Dan itu menurut saya dari DCPB atau DCPB itu C yang itu paling keren tuh, charity-nya itu, cinta kasih kan. Ya, betul sekali ya. Itu harus menjadi begitu poin. Hari ini Pak yang menyadarkan saya, selama ini saya tidak pernah sadar ternyata. Kalau bagian menyadarkan podcast orang kita paling jago, suster. Jadi DCPB huruf C tadi. Iya. Dan itu membuat suster lulus. Iya. Oke. Apa biasanya yang paling keren dari seorang kekal itu suster, baik itu jadi pastor atau suster, saya paling suka kalau lihat motonya. Pasti suster punya moto dong, moto kaul kekal. Masih ingat suster? Iya, saya punya moto. Sudah agak lupa ingat. Tunggu ya. Ini ditanya secara tiba-tiba loh. Karena kadang-kadang kata-kata yang dekat dengan kita yang kita ciptakan tuh kadang-kadang lupa. Itu saya sering kali suster. Kadang-kadang loh apa tadi saya mau. Padahal itu bagian yang nyatu dengan kita. Tapi kadang-kadang itu biasa dan sangat manusiawi banget. Aman artinya pemahaman seperti itu. Aman suster. Oke, kalau mungkin masih lupa. Saya punya moto ya. Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang, itu disirat. Tuhan, Engkau pengasih. Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang. Di situ ya dia punya jawabannya di bawah itu di Sirach 2 ayat 1. Dan di bawahnya itu dia punya jawabannya, saya menyelamatkan engkau dari segala kemalangan, mengampuni engkau dari dosa dan kemalangan. Dari situ saya ya melihat lagi dari sebuah kehidupan, ya saya merefleksikan itu ya. Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang. Dan diambil dari kitab Putra Sirach. Ya, Putra Sirach. Apa yang mendasari suster ngambil perikop keren sekali tadi? Menyatakan kekaguman kepada Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang. Pasti ada perjalanan dong. Saya mengingat lagi ya, tadi yang dari yang mengejarkan soal itu. Ya, kalau dia tidak menaruh kasih untuk saya, pasti saya tidak mungkin seperti ya. Pasti saya punya cita-cita tidak tercapai. Dan makanya kalau memang saya katakan itu, memang saya merasa Tuhan. Karena yang pengasih dan penyayang itu kan itu lebih tinggi dari semua. Pengasih dan penyayang. Pengasih kasih dasarkan kasih. Ya. Saya juga menyadari suster. Jadi kayak itu kan pengakuan iman kan. Iya, Tuhan, Engkau sungguh pengasih dan penyayang. Jadi bukan hanya bahwa kita tahu dan Tuhan tuh mau kita mengakui atau tidak mengakui, dia tetap Tuhan kan. Tapi bentuk seorang hamba menyatakan betapa agung kasihnya Tuhan tuh, kemudian dinyatakan itu. Itu kan pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Sirach kan, Putra Sirach. Oke, dalam kitabnya.
Oke, dan itu suster sadari terus dalam perjalanan kebiaraan suster, perikop tadi. Ya. Suster mengamini itu? Ya, mengamini. Dalam seperti apa ya? Begitu Tuhan mengasihi dan menyayang suster itu apa? Dalam hal apa lagi? Misalnya dengan didatangkan ke Raja Wawo misalnya? Ya bisa sih. Karena kembali ke daerah sendiri. Ini kita kembali ke Raja Wawo nih. Kan katanya orang bilang, yang saya dengar ya, orang bilang kalau sudah pernah merasakan air Raja Wawo tuh, mereka akan sangat menyukai Raja Wawo. Benar itu suster omongan itu? Iya, benar sekali. Kenapa suster? Apakah karena orang Raja Wawo pertama tuh iklimnya. Iklimnya. Ya, di sana tuh sejuk. Sejuk. Raja Wawo tuh sejuk ya? Iya, sejuk sekali. Oke. Kalau kita sudah pergi ke kota, maunya pulang cepat-cepat ke Raja Wawo. Oke. Karena udaranya ya meskipun naik pick up yang tadi begini ya. Sepanjang perjalanan kita goyang. Goyang. Itu kalau orang Jawa bilang rore. Kayak gitu. Oke, jadi suasana dari Jawa yang sejuk. Sejuk, kedua. Sifat sosialnya tinggi. Ya, orang. Kok bisa orang Jawa sifat sosialnya tinggi? Kenapa tuh? Maksudnya itu ditunjukin dengan cara apa? Tunjukkan mereka orangnya sederhana tetapi bisa berbagi dalam segala hal mereka ya. Yakin nih suster? Iya, sangat yakin. Tapi salah satu cara lihat berbaginya tuh orang, kalau saya sih lihat dari kolektenya. Kolektenya umat Raja Wawo bagaimana suster? Apakah lebih banyak uang 1.000-nya kah? Atau suster cerita dulu, orang Raja Wawo tuh katanya tadi orang Raja Wawo baik-baik, suka ngasih. Itu terbukti di kolektor tidak suster? Tetapi menurut saya ya Raja Wawo luar biasa karena di kampung tetapi kolektornya bisa begitu. Bisa berkata berapa? Bisa 1 juta lebih? Bisa, iya. 1 jutaan lebih. 1 juta lebih begitu. 1 juta lebih ya? Itu ukuran di kampung lumayan. Ukuran di kampung lumayan untuk saya. Waduh, kalau kami di Jakarta itu, Waduh, beda. Beda ya, kami di Paroki Katedral tuh suster, itu ratusan juta per minggu. Luar biasa. Maunya sedikit-sedikit sebar kasih ke Raja Wawo juga ya? Iya, itu yang Raja Wawo harapkan. Oh, jadi bagi suster dengan segala kesederhanaan Raja Wawo, mereka masih berbuat kasih. Bagaimana orang-orang dari Jawa sana? Suster misalnya tinggal di biara, mereka pernah undang mereka ke rumah-rumahnya mereka tidak biasanya? Kayak gitu? Kita sering undang. Kalau ada hajatan begitu, sering diundang. Jadi kita banyak bergabung dengan umat Raja Wawo. Yang mereka punya ciri khas yang di sana tuh, keunikan mereka tuh, setiap hari Sabtu dan Minggu itu makan bersama. Oh, di gerejanya? Ya, di gereja. Oh, itu hanya ada di Raja Wawo. Oh, jadi umatnya masak? Iya, umatnya masak. Oh, jadi baru undang romo suster. Ya. Oh, keren dong. Ya. Seperti umat, jadi dibagi per KUB atau per lingkungan? Per KUB setiap minggu. Berarti KUB kan di Raja Wawo kan pasti cukup besar ya, namanya paroki besar ya. Iya. Nanti digilir itu. Digilir ya. Jadi habis misa hari Minggu. Dari hari Sabtu umatnya sudah datang. Oh, hari Sabtu persiapan. Mereka datang bersihkan gereja. Oke. Dan malam hari kita makan malam. Setelah makan mereka pulang. Besoknya masak lagi pagi. Berarti masak itu sebelum misa? Ya, sebelumnya misa. Sebelum misa ya, mereka masak ya? Iya. Kan pergi misa dulu. Habis pergi misa, nanti setelah misa mereka buru-buru rapiin lagi. Setelah itu sekitar jam itu bermakan sama. Iya. Oh, keren juga. Itu hanya ada di Raja Wawo? Hanya ada di Raja Wawo. Benar nggak? Jangan bikin senang orang Raja Wawo nih. Iya, betul. Betul ya? Iya. Wah, berarti yang tinggal di Raja Wawo senang-senang dong pastor sama susternya ya? Iya. Hebat orang Raja Wawo susternya. Saya jadi pingin ke Raja Wawo lagi nih. Suster, jadi kesimpulan suster akan tetap terus di jalan panggilan biarawati. Iya. Tidak menyesal, suster? Tidak menyesal? Tidak. Bahagia? Iya, sangat bahagia. Sangat bahagia. Ya. Berarti terdekat dengan acara Taman Seminari, Santo Tarsisius, nanti akan katanya ada proses sertifikasi. Iya. Ada proses sertifikasi oleh Kementerian Agama. Oke, kemudian mengembangkan lagi, nanti akan bangun biara di CPB di Raja Wawo. Ya, amin. Apa target ke depan untuk di CPB di wilayah Raja Wawo? Apakah akan ada SMPK atau apa seperti apa, suster? Belum ada. Yang pertama kita harus ada bangunan dulu. Ya. Jadi bangunan belum ada sampai sekarang? Bangunan belum ada.
Oh, kenapa? Kendalanya di mana, Suster? Apa? Gimana, Suster? Apa karena dana dari DCPB-nya belum cukup memadai kah? Dananya belum, ya kita belum siap ya. Kita bilang kita pergi masih untuk observasi begitu. Observasi. Ya, masa observasi. Kita lihat di situ apakah bisa atau tidak kita bangun di situ. Ya. Jadi berarti itu suster orang pertama di Raja Wawo ya? Iya, orang pertama. Dan saya sendiri orang Ende. Orang Ende. Ada berapa suster sekarang yang tugas? Ada 3. Ada 3. Ada suster siapa? Suster Matilde, Suster Rosmin. Oke. Dengan saya sendiri. Tapi lebih senior suster? Senior saya. Oke, berarti ya kita anggap sebagai suster pemimpin biara lah. Iya. Oke, walaupun anggotanya masih cuma 2 ya. Oke, Raja Wawo kan cukup banyak ini anak-anak gadis tuh. Tidak ada yang tertarik masuk di CPB? Belum, ya. Belum ada ya. Tapi untuk suster ordo yang lain cukup banyak ya, saya dengar ya? Iya, mereka kurang lebih yang kami pindah saya baru 1 orang sekarang di Kalimantan. Ordo apa tuh? Di ordo apa? Oh gitu, ada ya? Iya, ada. Oke, baik. 1 orang. Baik, suster, senang sekali suster bisa ngobrol-ngobrol sedikit walaupun tidak banyak-banyak amat, tapi setidaknya suster ini suster pertama di podcast orang kita. Oh ya. Kami akan hadirkan suster-suster selanjutnya, rohaniwan-rohaniwati selanjutnya. Kalau para pastor sudah ada, coba saya hitung lagi. Pastor Alphonse Duka SVD sudah pernah di sini. Romo Ismite, Pastor Paroki Santo Eduardus Nangapenda. Halo Romo Is, sudah pernah hadir di podcast orang kita. Ada Romo Rudi Muga yang baru saja lulus S2 dari Universitas Indonesia. Selamat ya Romo Rudi Muga. Terima kasih pernah menjadi pembicara narasumber di podcast orang kita, Romo Rudi Muga. Berikutnya yang terakhir kemarin ada Romo Oyen. Romo Laurentius Veto. Yang cukup seru suster di sini hadirkan. Selain itu podcast orang kita sudah menghadirkan banyak orang, tapi yang perempuan kayaknya yang hadir di studio baru suster yang pertama kali. Jadi so blessed, sungguh terberkati suster. Suster mau ngomong sesuatu untuk warga Raja Wawo yang warga Raja Wawo ini ada di mana-mana loh, suster. Katanya ada di Amerika juga ada, di Italia banyak suster orang Raja Wawo di Italia. Ada suster Mena, suster Filomena, salam. Filomena. Suster Marta, salam buat yang ada di sana. Coba suster mau ngomong sesuatu untuk warga Raja Wawo, Romo Wawan dan kawan-kawan. Suster. Selamat sore untuk warga Raja Wawo. Romo Wawan selaku Pastor Paroki dan umat Raja Wawo. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Saya pengen ngomong suster, ngomong banyak. Aduh, ini banyak dari tadi. Suster ya, kalau boleh jujur, ini wawancara yang paling sulit nih. Lebih banyak ngomong si wawancara daripada yang diwawancara. Ampun. Yang penting kan bukan soal banyak atau pendeknya ya, tapi intinya misionaris yang dulu kita dapatkan dari Eropa ya, dulu kita menjadi penerima berkah dari para misionaris yang dari Jerman, dari Eropa. Sekarang kita giliran, kita balik, kita payback, kita balas budi terhadap gereja Katolik yang sudah memberi kita banyak hal, sehingga kita menghasilkan para suster, para romo untuk dikirim ke seluruh dunia, termasuk ordo tadi DCPB. Director of the Charity of the Most Precious Blood. Saya paling senang sebut nama ordonya, sangat keren. Jadi bahasa Indonesia apa tadi? Putri-putri cinta kasih dari darah yang maha mulia. Putri-putri cinta kasih dari darah yang maha mulia. Aduh, puitis minta ampun itu. Menurut saya sih itu ordo yang paling puitis tuh. Nama ordonya puitis. Baik suster, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast orang kita. Kami harapkan semoga Taman Seminari Santo Tarsisius yang ada di Kekande Raja Wawo terus berkembang, menghasilkan anak-anak Katolik yang hebat di kemudian hari, menjadi pemimpin masa depan Floba Mora, pemimpin Indonesia di masa depan, dengan tentu saja tetap menjaga kekatolikannya. Ya tentu saja kan, karena dididik di Taman Seminari. Harapan kita di podcast orang kita bahwa seluruh warga Floba Mora yang tumbuh di level manapun, di
komunitas apapun, baik yang beragama Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, semuanya menekuni atau menghayati imannya masing-masing, dan kemudian iman itu tumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Suster, thank you dan selamat. Besok katanya kembali ke Raja Wawon. Iya. Betah sekali ke Raja Wawon. Jadi hanya hari Minggu kemarin sampai ya. Iya. Hanya aktivitas sampai tadi sore, tadi siang. Nanti nginap 1 malam. Besok pagi sudah ke Raja Wawon. Memang Raja Wawon sungguh luar biasa memanggil pulang anak-anaknya. Demikian podcast orang kita. Salam manis untuk program orang tercinta, termasuk Raja Wawon.